Baik, kali ini kita akan membahas kembali soal tentang listrik dinamis, yaitu mencari hambatan pengganti dengan metode delta star dan jembatan Weston. Nah, kita lihat soalnya. 6 buah resistor identik ya dirangkai seperti gambar di bawah ini. Tentukan hambatan pengganti RAB dari susunan rangkaian tersebut. Jadi kalau kita amati di sini ada 6 buah dirangkai seperti ini. Oke. Nah, kita tentukan dulu arah arusnya. Oke. Nah, jadi kalau kita amati di sini dari gambar yang sudah disajikan, ini ada 2 rangkaian delta. Yang mana itu? Yang pertama ini dan yang kedua ini. Sehingga kita sederhanakan dia menjadi star. Jadi seperti ini kita buat. Kita bentuk rangkaian di sini. Oke. Kita bentuk rangkaian seperti ini. Nah, demikian juga dengan yang di sini. Ini kita bentuk rangkaian seperti ini di sini. Nah, ini kita bentuk rangkaian. Nah, ini kita misalkan dia RA. Lalu di sini kita misalkan dia RB. Kemudian ini kita misalkan RC. Nah, untuk yang di sisi kanan ini kita misalkan dia RB, lalu ini kita misalkan dia RQ, dan yang ini kita misalkan RS. Nah, setelah kita rangkai seperti ini, berarti rangkaian yang R di sini, kita lihat rangkaian yang ini, kita coret. Nah, R semua kita coret. Sehingga kalau kita gambarkan dia rangkaiannya jadi seperti ini dia. Yang ini dia tadi RA, kemudian di sini RB, ya kalau kita amati dia ini RA, ini RB, lalu di sini dia dari sini ini namanya RC. Oke. Nah, untuk yang di sisi kanan berarti di sini dia seri dia yaitu RS di sini. Lalu di sini dia ada RP-nya. Kemudian yang di sini dia RQ. Ini rangkaian. Oke. Nah, kita berarti jadi di sini dia A-nya, kemudian di sini dia B. Nah, selanjutnya RA maupun RB maupun RC yang menjepitnya semua bernilai sama. Berarti dapat disimpulkan nantinya bahwa RA maupun RB nilainya sama, yaitu sama dengan RC. Nah, sehingga kalau kita gunakan persamaan daripada delta star, yaitu RA kita cari, RA-nya di sini yang menjepit RA itu adalah R dengan R. Ya, kita amatin di sini. Yang menjepit yang ini dia RA di sini R dengan R. Berarti kita kalikan dia R dikali R dibagikan dengan, nah, ketiganya ini R tambah R ditambah R. Berarti kalau kita tulis di sini R ditambah R ditambah R. Sehingga kita peroleh dia RA-nya sama dengan R pangkat 2 dibagikan dengan 3R. Nah, kalau kita sederhanakan dia, hasilnya menjadi R per 3. Nah, dengan cara yang sama juga untuk RB, ya, untuk si RB di sini, maupun RQ maupun RS, karena identik di sini juga
juga deltanya berarti nilainya juga sama, yaitu RP sama dengan RS sama dengan RQ. Oke. Nah, sehingga kalau kita cari salah satunya sama dengan yang di RA, yaitu yang menjepit CRP dengan R. Nanti kita kalikan R kali R dibagikan dengan G dibagikan dengan R tambah R tambah R. Jadi R ditambah R tambah R. Sehingga kita peroleh nilai daripada P juga sama dengan nilai RA, yaitu R pangkat 2 per 3. Ini juga bisa kita coret, maka RP sama dengan R per 3. Oke. Nah, sesudah kita peroleh dia, untuk mempermudahnya kita isi di sini ya. Kita isi di sini berarti kalau kita tuliskan lagi di sini ya, kita tulis harga-harganya ini kita pindahkan ke sini dia. Berarti di sini R per 3, di sini juga R per 3. Nah, di sini juga R per 3, di sini juga R per 3, di sini juga R per 3. Nah, di sini juga R per 3. Oke. Nah, kalau kita amati ya, kalau kita amati, coba kita perhatikan di sini ya. Kalau misalnya ini kita lihat bahwa si RA di sini diagonal dengan RQ. Kalau kita kalikan ya, kalau kita kalikan ternyata sama nilainya RB dengan RP. Jadi kalau kita lihat dari sini bahwa RA sama dengan RQ ya. Kalau kita kalikan ya, kalau kita kalikan tadi ya, ini karena nilainya sama, berarti kalau kita kalikan diagonalnya ya, kalau kita kalikan diagonalnya itu RA kali dengan RQ, ternyata nilainya sama dengan RB dikalikan dengan RP. Sehingga karena nilainya sama, berarti memenuhi jembatan Weston, sehingga arus yang mengalir pada RC maupun RS adalah 0. Nah, lalu rangkaiannya bagaimana sekarang? Mari kita amati rangkaian sebenarnya. Nah, seperti ini rangkaian. Oke, kalau kita gambarkan lagi rangkaian jadi seperti ini. Nah, ini dia sekarang jadi seri. Oke, kemudian yang ini juga jadi seri. Oke, nah yang ini dia B-nya, kemudian ini tadi A. Oke, nah kalau kita lihat kembali bahwa yang di sini RA, RB, RP, RQ. Nah, kita lihat di sini, berarti di sini RA, lalu di sini RB, kemudian di sini RB, maka ini RB. Nah, kalau kita masukkan angkanya ke dalam tadi, yang kita dapat bahwa di sini tadi R per 3, R per 3. Nah, di sini juga tadi kita peroleh R per 3, dan di sini juga R per 3. Nah, lalu kalau sudah seperti ini berarti sisi yang di kiri maupun yang di kanan kita serikan dulu. Jadi yang ini kita serikan, nah yang ini juga kita serikan. Lalu rangkaiannya bagaimana sekarang jadinya? Nah, kita lihat di sini. Jadi rangkaiannya jadi seperti ini. Antara RA dan RB ini kita serikan ya. RA dan RB kita serikan. Oke, saya gambar ulang ya. Oke, ini kita misalkan ini R seri pertama, lalu di sini juga RP dengan RI juga
sehingga kita misalkan dia seri yang kedua, lalu di sini juga titik B-nya, ya, ini titik A. Nah, kalau ini kita serikan ya, kalau kita cari R seri yang pertama berarti RA ditambah RB, berarti R per 3 ditambah dengan R per 3, sehingga kita peroleh dia R seri yang pertama sama dengan 2R per 3. Dengan cara yang sama, karena nilainya juga sama dengan R per 3 juga, berarti R seri yang pertama sama juga nilainya dengan R seri yang kedua. Nah, jadi kalau di sini kita lihat ya, kalau kita tuliskan di sini nilainya bahwa di sini R seri yang pertama 2R per 3. Oke, di sini juga 2R per 3. Nah, kemudian karena ini sudah kita peroleh, ternyata bahwa R seri 1 dan R seri 2 itu paralel. Nah, maka ini kita paralelkan ya. Kalau kita paralelkan dia jadi seperti ini dia. Oke, kalau kita paralelkan jadi seperti ini. Nah, R seri yang pertama dan R seri yang kedua kita paralel, inilah RAB. Jadi sini titik A. Oke. Ya, kita lihat di sini. Yang ini tadi titik A. Oke, kita lihat. Dan yang ini titik B. Nah, kalau kita paralelkan dia, R paralelnya atau sama dengan RAB-nya. Nah, begini caranya. Kalau ada dua resistor identik diparalelkan, salah satu dibagi 2 saja, yaitu 2R per 3 dibagi 2. Nah, sehingga RAB sama dengan 2R per 6. Nah, kalau kita coret dia, berarti diperoleh dia R per 3. Itulah RAB. Nah, karena di soal tadi bahwa nilai R-nya adalah 6 ohm, berarti kita masukkan dia 6 dibagi 3 itu sama dengan 2 ohm. Oke, nah ini kita paralelkan dia dengan cara yang biasa juga kita peroleh seperti ini ya. Jadi cara cepatnya tadi saya gunakan bahwa jika ada dua identik, oke, dirangkai paralel, bisa kita cari salah satu. Nah, demikian untuk menentukan nilai hambatan pengganti dengan kombinasi delta start dan jembatan start.